Makanya kita bersyukur orang Kristen datang ke Tuhan gak pernah dibatasi waktu dan keadaan, betul gak? Nggak ada waktu dan pembatas. Beda dengan agama saya yang lama. Aduh, belum jam 12, belum boleh sholat, kenapa? Allah belum bangun. Aduh, belum jam 12, belum boleh sholat, kenapa? Allah belum bangun. Betul nggak? Dibatasi mesti jam 12 baru sholat. Kalau belum jam 12 nggak boleh. Kalau kita kan enggak. Ke gereja jam berapapun Tuhan nggak pernah peres, betul nggak? Ikhwafillah, itu tadi seorang pendeta memfitnah Allah Subhanahu wa taala dan itu disampaikan di gereja di depan jemaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Almandari. Kepada subscriber dan yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe agar selalu mendapat update terbaru tentang konten dakwah dari kami. Baik ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mereaction video di mana ada seorang pendeta, bahkan dia mengaku mantan muslim, artinya orang murtad. Dia mengaku sebagai orang murtad dan menjadi pendeta. Dia memfitnah Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala, dan memfitnah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, di mana dia berkhutbah di gereja dan dia mengatakan bahwa sebelum jam 12 Allah Subhanahu wa taala belum bangun, ya. Dia katanya begitu. Nah, katanya sebelum jam 12 siang Allah itu belum bangun. Beda dengan di Kristen. Di Kristen katanya bisa datang ke gereja kapan aja, bisa ibadah kapan aja. Nah, bahkan dia memfitnah bahwa Rasulullah SAW kelahirannya sama dengan Nabi Yesus. La haula wala quwata illa billah. Baik, mari kita simak videonya ya, nanti saya akan memberikan komentar ya. Nah, video ini kita ambil dari channel non muslim sendiri. Cuman kita ambil bagian-bagian poin-poin yang perlu kita counter dan perlu kita luruskan. Baik, kita simak videonya ya. Makanya kita bersyukur orang Kristen datang ke Tuhan gak pernah dibatasi waktu dan keadaan, betul gak? Nggak ada waktu dan pembatas. Beda dengan agama saya yang lama. Aduh, belum jam 12, belum boleh sholat, kenapa? Allah belum bangun. Aduh, belum jam 12, belum boleh sholat, kenapa? Allah belum bangun. Betul gak? Dibatasi mesti jam 12 baru sholat. Kalau belum jam 12 nggak boleh. Kalau kita kan enggak. Ke gereja jam berapapun Tuhan nggak pernah protes, betul nggak? Nggak ada Tuhan protes. Tapi yang membatasi waktu pribadi kita sama siapa? Sama Tuhan, betul nggak? Ikhwafillah, itu tadi sebuah video dari seorang pendeta yang mengaku juga orang murtad ya. Dia mengatakan bahwa sebelum jam 12 Allah Subhanahu wa taala itu belum bangun. Ya. Pantesan dia murtad. Orang ini tuh sangat dangkal pengetahuan Islamnya, makanya dia murtad ya. Dia mengatakan tadi bahwa Allah itu belum bangun. Dia hanya terpacu pada sholat duhur ya. Nah, makanya dia mengatakan bahwa ibadah itu jangan dibatas-batasin. Kata siapa dalam Islam itu dibatas-batasin? Tidak dibatasin, tapi waktunya diatur khusus untuk sholat 5 waktu, untuk sholat fardu. Tapi jangan salah, dalam Islam itu sebelum jam 12 kita bisa melaksanakan sholat-sholat lain. Ada sholat duha. Sholat duha itu mulai dari jam 7 sampai sebelum duhur itu kita bisa sholat. Apakah Allah tidur? Tidak. Ada sholat wudhu. Sholat wudhu itu setiap kali kita wudhu, kita ada sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian sholat hajat. Sholat hajat kita punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah 2 rakaat. Masya Allah. Ada lagi sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid kita masuk ke masjid mau kapanpun, mau masuk jam 7, jam 8, jam 9, jam 11, sebelum jam 12, setelah jam 12 itu disunahkan sholat 2 rakaat. Jadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasin kapan aja. Namun diatur ya, ini pantasan orang ini murtad karena dia pemahamannya sangat dangkal sekali ya. Nah, bahkan dia mengatakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu belum bangun sebelum jam 12. Padahal
Allah sudah jelas berfirman dalam Al-Quran. Kita semua sudah hafal ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur. Bayangin. Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Lalu kenapa orang ini menghina Allah, menuduh Allah, menghina Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidur sebelum jam 12. Oh, yang benar. Ya la haula wala quwata illa billah. Ini sangat dangkal, makanya dia murtad. Baik, bahkan dia memfitnah Rasulullah SAW. Kita lanjutkan videonya ya. Lanjutkan videonya di mana dia memfitnah Rasulullah SAW. Dekor-dekor. Saya biasa kalau Natal kan cuma hanya jemaat aja berapa orang gitu kan. Dia tanya lu, ini kok ulang tahun Pak Pendeta? Kok namanya Yesus? Dipikir ulang tahun saya. Saya bilang, tidak Pak, ini ulang tahun Tuhan saya. Setiap tanggal 25 saya memperingati kelahiran Yesus. Sama dengan yang namanya Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad. Kalau Maulid kan perjalanan Nabi Muhammad dari Gua Hiro, menerima wahyu. Iqra ya Muhammad, baca atas nama Tuhanmu. La an Nabi Horia Jibril, aku nggak bisa baca tuh. Waduh, kasihan amat Nabi nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, baca atas nama Tuhanmu. Oke, Nabi Muhammad itu ummi, sudah nggak bisa baca tulis. Nggak bisa, makanya dia kalau dapat wahyu, mulai siapa? Sahabat Nabi. Ditulis. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari turunnya Al-Quran, nggak langsung. Makanya apa? Muhammad ketika dia meninggal dunia, dia kata, ummati, ummati, hai umatku, selamatkan diri masing-masing, aku nggak bisa menyelamatkan engkau. Ya Rasulullah, siapa yang bisa menyelamatkan aku? Isa ibni Maryam marohula kalimatullah. Isa anak Maryam yang akan menyelamatkan engkau. Wal awalu wal akhiru, dialah yang awal dan yang akhir. Oke kan doanya ya Allah dekatkan aku dengan Isa anak Maryam yang maha tinggi. Itu doanya Nabi Muhammad. Ikhwafillah, itu tadi sebuah video ya di mana dia pendeta ini sangat-sangat memfitnah Rasulullah SAW, memfitnah Allah, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, memfitnah Rasulullah SAW. Bayangkan ikhwah, dia fitnah Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya ini kata dia ada doa dari Nabi Muhammad SAW, ya Allah dekatkanlah aku dengan Isa yang maha tinggi. Ini fitnah yang sangat luar biasa. Ini nggak ada doa kayak gini. Mana ada doa Nabi Muhammad, ya Allah dekatkanlah aku dengan Isa yang maha tinggi. Ini ada-ada aja pendeta ini. Ini sebuah fitnahan yang sangat luar biasa. La haula wala quwata illa billah. Bahkan pendeta ini tadi mengatakan bahwa katanya Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya dia mengatakan ummati ummati ummati, selamatkanlah umatku. Ummati ummati, selamatkanlah umatku. Lalu sahabat bertanya, wahai Nabi Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan umat? Lalu dia mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam. Ini sebuah fitnah sangat luar biasa. Ya, ini karangan dari mana? Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa yang bisa menyelamatkan umat ini adalah Isa. Di akhir kata kalimat ummati ummati ummati, memang benar Rasulullah SAW mengatakan ummati ummati. Tapi nggak ada kata-kata, nggak ada yang mengatakan bahwa yang bisa menyelamatkan umat ini adalah Nabi Isa atau Yesus. Ini sebuah fitnah yang sangat luar biasa. Wahai ikhwafillah, untuk pendeta ini, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis Nabi SAW, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta kepadaku, ini Nabi kata sabda Rasulullah SAW, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berdusta atas nama saya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia sudah sengaja menyediakan tempat duduknya minan nar, di neraka. Jadi takutlah orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW akan masuk neraka. Dia menjerumuskan dirinya kepada neraka. Jadi ini ya,
Bahkan dia tadi memfitnah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Allah itu tidur. Artinya Allah itu ngantuk, padahal dia sudah dibantah oleh Allah melalui firman Allah yang saya bacakan tadi. Kemudian hadis Nabi SAW dia memfitnah. Dia yang saya jelaskan tadi. Ini sangat luar biasa. Baik ikhwafillah, saya kira itu ya, kita sudah counter hal ini bahwa Allah itu tidak tidur, tidak pernah tidur. Dalam surah ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kita hafal semua, Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak pernah tidur. Ya, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa dekatkanlah aku kepada Isa yang maha tinggi. Itu fitnah. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan umatku selamatkan umatku, yang bisa menyelamatkan adalah Isa. Ya, Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Inilah sebuah fitnah. Baik, kuatkan akidah kita. Jangan percaya kepada orang-orang yang mengaku murtadin. Ya, gurunya harus benar. Referensinya dari mana? Saya kira seperti itu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.